Yuk kita sama-sama belajar bagaimana untuk menjadi YouTuber yang kita mau. Jadi bukan YouTuber yang orang mau, tapi YouTuber yang kita mau. Kenapa saya bikin YouTube? Kenapa kamu bikin YouTube? Kenapa mereka bikin YouTube? Kenapa orang-orang bikin YouTube? Itu adalah pertanyaan yang pasti terlintas dalam pikiran orang-orang yang akan memulai bikin YouTube. Salah satunya gue. Kenapa gue bikin YouTube ya? Oh, karena katanya gaji YouTuber tuh banyak. Kalau jadi YouTuber tuh terkenal. Kalau jadi YouTuber tuh pokoknya enak deh, cuma duduk depan kamera terus dapat uang, dapat penghasilan gitu. Biar gue bisa jalan-jalan sambil hey guys, terkenal, hey guys, gitu-gitu. Terus kalau misalnya bikin video kan kita bisa kayak suka-suka hati gitu, pakai musik ini, pakai musik itu. Itu adalah hal-hal yang terlintas dalam pikiran gue sebelum tahu yang sebenarnya bagaimana kalau memang kita mau yang namanya bikin channel YouTube. Jadi gue itu punya channel yang satu lagi yang khusus jalan-jalan, dan itu adalah YouTube Try and Error. Jadi YouTube coba-coba, dan ini juga sebenarnya coba-coba karena di channel ini gue menumpahkan semua. Apapun yang mau gue masukin ya gue masukin, suka-suka gue pokoknya. Namanya channel-channel gue yang kasih. Dan katanya sih kalau menurut pakarnya YouTube itu nggak bisa, karena nggak akan bisa ditemukan atau tidak akan bisa berkembang sesuai dengan algoritma YouTube, karena yang biasanya disukai oleh YouTube adalah channel yang tertentu, yang spesifik, yang misalnya kalau misalnya otomotif ya otomotif, misalnya berita ya berita, misalnya tentang motivasi ya motivasi, tentang apalah pokoknya yang spesifik itu yang akan disukai. Tapi ini adalah benar-benar hanya untuk aku pribadi, bahwa aku ke YouTube tuh karena memang ingin mencurahkan apapun yang aku rasakan. Aku nggak peduli apakah ada yang nonton, apakah ada yang subscribe, walaupun kadang aku bilang ayo dong di subscribe, ayo dong di subscribe, tapi sebenarnya nggak gitu. Kenapa? Karena bulan kemarin waktu aku share tentang yang namanya karantina di Jakarta, itu dalam sebulan ada yang subscribe 1.500 orang. Dan dalam 2 hari hilang semua. Di situ saya belajar bahwa oh ternyata kalau kita di subscribe orang itu bukan karena memang mereka mau subscribe kita, tapi karena mereka butuh. Jadi yang subscribe aku kemarin adalah yang butuh informasi tentang karantina di Jakarta. Kan gak mungkin dong channel ini hanya bercerita tentang karantina. Makanya kemarin aku bikin video pendek bahwa buat kalian yang nonton video aku, kalau memang cuman butuh yang namanya informasi tentang karantina, itu adalah gratis, gak perlu di subscribe, gak masalah. Karena walaupun kalian subscribe, tapi kalau misalnya kalian gak suka dengan saya, kalau kalian gak suka dengan video-video saya yang lain, maksudnya pas nongol di mungkin di layarnya kalian terus lihat aku yang alay, lihat aku yang lebay gitu, yang lihat aku yang konten yang gak jelas gitu kan, akhirnya kalian batalin, kalian pencet lagi, jadinya nggak subscribe lagi gitu. Nah makanya dari situ aku belajar bahwa ternyata kalau kita nge-YouTube itu ya nggak usah ngejar yang namanya subscribe gitu. Dan itu dulu adalah kesalahan yang aku lakukan di channel yang dulu, yang coba-coba aku coba minta sama si A, si B, ayo dong subscribe aku, ayo dong subscribe aku, gitu-gitu kan. Akhirnya kan apa, mereka cuma memang tekan tombol subscribe, tapi mereka nggak nonton video kita. Ya buat apaan gitu kan ya. Walaupun yang subscribe kita cuma 1 atau mungkin 10, tapi mereka mau nonton, itu adalah hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah. Daripada kita langsung di subscribe banyak orang, tapi pada saat mereka nggak menemukan apa yang mereka butuhkan, terus mereka langsung meninggalkan kita. Nah itu yang ngenes gitu kan ya. Tapi itu adalah suatu pelajaran yang aku pelajari bulan lalu pada saat aku mengupload
video tentang karantina. Padahal itu gue cuman pengen cerita, bener-bener cerita bahwa oh begini nih pengalaman aku kemarin karantina di Jakarta gitu kan ya. Terus karena waktu di karantina itu ketemu banyak teman-teman yang kayaknya itu mereka pusing banget gitu. Gimana caranya, gimana kalau misalnya kita di karantina itu suasananya seperti apa gitu. Dan dari situ aku tuh pengen banget kayak misalnya yaudah deh, mending aku upload video, kali-kali ada 1 orang atau 2 orang yang nonton yang lagi mau pulang ke Indonesia, jadi mereka bisa mendapatkan informasi tentang itu gitu. Dan ternyata pada saat banyak teman-teman yang menemukan video aku yang mungkin baru mau pulang ke Indonesia, akhirnya mereka subscribe aku gitu kan ya. Mungkin mereka pikir tiap hari mau mengunggah video tentang karantina, padahal enggak gitu. Jadi pada saat video berikutnya enggak bercerita tentang karantina, akhirnya dibatalin deh itu subscribe-nya, ditarik ulang deh subscribe-nya, jadi kan berkurang semuanya gitu. Nah dari situ ada satu pelajaran bahwa kalau orang subscribe kita, belum tentu mereka suka kita, tapi mereka butuh informasi yang ya itu aja gitu. Pada saat kita nggak bisa ngasih informasi itu, ya udah mereka langsung goodbye gitu kan. Tapi satu hal yang harus kita pertahankan adalah jangan terpengaruh dengan subscribe yang meninggalkan kita. Misalnya orang-orang yang nggak jadi subscribe kita itu jangan dibawa gimana ya, jangan langsung kayak ya udah deh, ngapain lagi coba gue mau bikin video. Tapi kan tapi kembali lagi ke tujuan awal bahwa kenapa sih kita bikin channel YouTube. Kalau misalnya itu hobi, ya udah, kalau namanya hobi kan nggak peduli orang mau suka kek, orang mau nggak suka kek, itu kan nggak tergantung dengan orang. Jadi kita akan tetap mengupload. Sama kayak aku ya, terus terang kadang juga akunya nonton lagi video aku yang kayak misalnya lagi beresin kamar. Pada saat beresin kamar kan pas ngelihatnya, wah kayaknya beresin kamar model gini pengen lagi deh. Atau misalnya lagi ceplok telur terus lihat video lagi ceplok telur, ya udah jadinya pengen makan telur lagi gitu. Jadi kembali lagi, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, apa sih tujuan awal kita untuk membuat satu channel gitu. Tapi jangan lupa juga untuk belajar gitu. Aku juga akhir-akhir ini suka belajar gitu. Apa sih sebenarnya yang YouTube mau ini dari konten kreator gitu. Apalagi kalau yang pemula kayak saya ini, yang subscribernya belum nyampe 1000, itu kira-kira mereka peduli gak sih sama YouTuber-YouTuber yang misalnya baru mau mulai gitu. Walaupun mungkin aku sebenarnya gak yang berekspektasi nanti bisa sampai kayak 10.000 gitu. Sampai 10.000 ya syukur, kalau enggak juga ya enggak masalah gitu. Yang penting di video ini ada satu pelajaran yang bisa dipetik gitu. Ya paling enggak ya salah satunya tentang karantina. Ternyata banyak yang suka dengan informasinya, itu adalah satu kesenangan buat aku. Atau juga mungkin ada yang senang ngeliatin beresin kamar, walaupun cuma 1 orang yang nonton, 2 orang yang nonton, itu juga nggak masalah gitu. Jadi ya sudah, kalau misalnya nggak suka ya nggak masalah, nggak usah peduliin gitu orang mau suka kalian kek mau nggak kek, itu kan channel kalian, anggap aja itu adalah rumah kalian. Orang mau suka datang bertamu ya syukur, kalau misalnya nggak ada yang mau datang bertamu ya nggak masalah gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar bagaimana untuk menjadi YouTuber yang kita mau. Jadi bukan YouTuber yang orang mau, tapi YouTuber yang kita mau gitu. Walaupun mungkin banyak yang gak sependapat sama aku, terutama mungkin yang sudah berpengalaman banyak di YouTube, kayak misalnya yang udah berpuluh-puluh juta subscribernya, pasti bilangnya enggak dong, kita nggak bisa jadi YouTuber yang kita mau, pasti kita akan menyenangkan penonton kita. Ya udah pasti kita akan menyenangkan penonton kita yang senang dengan apa yang kita upload. Tapi bukan berarti untuk menyenangkan penonton kita mengupload atau melakukan hal-hal yang kita nggak suka. Itu aja. Terima kasih untuk mendengarkan ocehan aku malam ini.
Dadah.